Haleluya, apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita akan membahas mengenai dua nama penting, dua istilah penting di dalam dunia ini yang ada kaitan dengan firman Tuhan. Astronomi yang pertama, kedua astrologi. Kalau sederhananya astronomi itu ciptaan, pencipta, benda-benda yang Allah ciptakan, itu astronomi. Sedangkan astrologi itu penyembahan berhala atau okultisme. Ya, setiap pembicaraan tentang matahari, bulan, dan bintang-bintang, maka kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab pasti memberi jalan keluar yang akurat dan terang benderang. Perenungan kali ini tidak berhubungan dengan astrologi, murni berdasarkan nubuatan Alkitab dan firman Allah, sejarah dan ilmu astronomi. Ya, kita akan melihat apa itu astronomi. Astronomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari pergerakan dari posisi planet-planet dan bintang-bintang. Dalam Mazmur 147 ayat 4, Tuhan yang Maha Kuasa lah yang telah menciptakan bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Sedangkan astrologi adalah penyembahan terhadap bintang-bintang dan hal itu bersifat okultisme atau penyembahan berhala. Peringatan keras bagi mereka yang masih selalu melihat nasib masa depan berdasarkan bintang Virgo, Libra, Cancer, dan lain sebagainya. Harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bintang-bintang, bulan, dan matahari adalah benda-benda langit yang diciptakan bukan untuk disembah. Sedangkan yang harus disembah adalah Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Keluaran 20 ayat 4, Roma 1 ayat 20-21, juga Kejadian 1 ayat 1, dan Kejadian 1 ayat 14 sampai 18. Tuhan melihat bahwa semua yang diciptakan amat baik. Jadi kalau Tuhan bilang itu amat baik, kita harus percaya. Jangan mengandalkan yang dunia punya, yang di luar Tuhan, yang di luar firman Allah. Kuasa Roh Kudus melalui kitab Injil Matius juga bergerak dalam tema misi Allah bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sekalipun Injil Matius ditulis oleh seorang Yahudi kepada orang-orang Yahudi. Misalnya, pertama, orang-orang Majus, Matius 2 ayat 1-12. Siapakah mereka itu? Mereka adalah perwakilan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka juga adalah perwakilan konsep hikmat dan kekayaan bangsa-bangsa. Sesuai Yesaya 60 ayat 3-16, Hagai 2 ayat 8, dan Wahyu 21 ayat 25. Yang kedua, Yesus juga mengakui bahwa iman perwira Romawi di Kapernaum itu lebih besar daripada iman orang-orang Israel. Matius 8 ayatnya yang ke-10. Yang ketiga, kemudian dalam Matius 15 ayat 21-28 dan Markus 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, seorang perempuan Kanaan atau Sirofenisia memohon kepada Tuhan Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Dan puji Tuhan, tanpa penumpangan tangan Yesus, anak itu seketika disembuhkan di rumahnya. Markus 7 ayat 30. Luar biasa. Itulah Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia layak dipuji, layak ditinggikan, layak disembah. Jangan kita menyembah benda-benda ciptaan itu, tapi sembahlah Tuhan yang menciptakan benda-benda langit itu.